Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Yes, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita mulai dengan berdoa. Bener banget. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya nih, apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk? Ada? Siapa? Aca, kenapa Aca? Sakit? Mari kita doakan Aca, semoga lekas sembuh ya. Untuk lebih jelasnya lagi Bu Guru mau mengabsen kalian satu persatu ya. Absen 1 Aca. Aca sakit ya. 2 Adam, 3 Karim, 4 Beni, 5 Bobo, 6 Nirmala, 7 Dora, 8 Diego, 9 Patrick, 10 Upin, dan terakhir Ipin. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Amin. Oh ya anak-anak, ada yang tahu nggak sekarang ini pelajaran apa? Bukan bahasa Arab. Pelajaran apa? Ya benar, IPA. Bu Guru ada cerita nih untuk kalian semua. Mau dengerin nggak? Ya, dengerin semua ya. Kemarin Bu Guru pergi ke rumah keponakan Bu Guru. Dan keponakan Bu Guru memelihara 3 ekor kucing. Mereka diberi nama Apin, Ipin, sama Apun. Nah, Ipin, keponakan Bu Guru itu sangat menyayangi kucing-kucing mereka. Mereka bermain bersama, makan bersama, bahkan tidur pun mereka juga bersama. Nah, kemarin waktu Bu Guru ke sana, Bu Guru juga ikut bermain bersama, ikut makan bersama, dan juga ikut tidur bersama. Nah, tiba-tiba keponakan Bu Guru tanya nih, Mbak Tan, itu kok perutnya kucing gara-gara kenapa ya? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa perut kucing itu bergerak-gerak? Mimpi buruk? Bukan mimpi buruk. Apalagi ngantuk? Bukan karena ngantuk. Apa? Dalamnya gerak-gerak? Bisa jadi. Karena apa gerak-geraknya? Ayo tebak. Karena? Ya bener. Apa Patrick? Iya bener Patrick, bener sekali. Kucingnya keponakan Bu Guru itu sedang bernafas. Karena bernafas itu merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Kalian hidup tidak? Tentu saja kalian hidup. Kalau kalian hidup, pasti kalian bernafas. Coba kalian praktekkan kegiatan bernafas di tempat duduk masing-masing. Ya. Yang pertama itu adalah menghirup. Menghirup apa yang dihirup? Bukan angin. Adiknya angin. Siapa namanya? Ya benar, udara. Kita menghirup udara dan juga menghembuskan udara. Tapi udara tersebut punya nama loh anak-anak. Namanya apa? Kalau udara yang kita hirup itu namanya udara yang kita hirup, udara yang masuk ya. Udara yang masuk itu namanya oksigen. Oksigen atau O2. Sedangkan udara yang keluar namanya karbon dioksida atau CO2. Jadi perbedaannya ini, kalau di sini hanya O dan angka 2 kecil di bawah, tapi kalau yang dikeluarkan ada huruf C-nya di depan. CO2. Gitu ya anak-anak. Nah, siapa di sini yang tahu urutan saluran pernafasan? Kalau kalian bernafas, kalian ngerasa udaranya masuk kemana? Bukan perut. Apa? Dada? Ya, di dalam dada ada paru. Paru ya, bener banget. Oke, sekarang Bu Guru akan menjelaskan urutan-urutan pernafasan. Yo, dibuka LKS-nya halaman 57 tentang pernafasan ya. Urutan sistem pernafasan itu yang pertama ada, ya bener, rongga hidung. Nah, kira-kira kalian punya rongga hidung nggak? Kalau hidung kalian di mana? Di sini ada lubangnya berapa? 2 ya. Jadi saat udara itu masuk ke hidung kalian, otomatis langsung masuk ke rongga hidung kalian. Jadi di sini ada hidung nih anak-anak, ada hidung. Terus di sini ada lubangnya. Saat udara masuk, nah ini namanya di sini adalah rongga hidung. Di dalamnya ada apa saja? Siapa yang tahu di dalam rongga hidung ada apa saja? Ya Upin? Ya
benar. Yang pertama, rambut hidung. Yang kedua, indera penciuman. Yang ketiga, ada selaput lendir. Benar. Yang terakhir adalah kongka. Organ yang ada di dalam rongga hidung itu punya fungsinya masing-masing. Yuk, dari satu Bu Guru tunjuk ya. Fungsi rambut hidung, Nirmala, untuk menyaring debu yang masuk saat udara masuk ke dalam rongga hidung. Jadi, udara masuk itu mengandung debu, mengandung partikel-partikel yang tidak terlihat oleh kasat mata. Yang kedua, indera penciuman. Siapa ya? Dora. Nah, indera penciuman fungsinya untuk mencium bau, benar. Sehingga mereka dapat berfungsi untuk mencegah zat berbahaya. Jadi misalkan ada bau racun. Racun itu kan baunya menyengat. Ketika indera penciuman itu mendeteksi bahwa ada racun di dalam, otomatis kita akan menjauh. Siapa yang mencium bau racun malah mendekat? Nggak ada ya. Yang ketiga, ada selaput lendir. Yo, yang baca selaput lendir yang tadi belum, Bobo. Yo, Bobo, selaput lendir fungsinya apa? Untuk menjebak benda asing yang jatuh di dalam rongga hidung. Nah, benda-benda asing ini banyak sekali macamnya. Benda asingnya disaring oleh selaput lendir. Paham? Oke, paham. Yang keempat adalah kongka. Yo, Beni, apa fungsi kongka di dalam rongga hidung? Menyamakan suhu yang dihirup secara eksternal dengan suhu tubuh dan juga memanaskan udara yang memasuki paru-paru. Jadi, kalau udara yang masuk ke paru-paru itu terlalu dingin, akibatnya kita apa? Bisa sesak nafas, bisa batuk. Oke, di dalam rongga hidung sudah kita bahas. Lanjut ya. Di sini terdapat yang namanya faring dan agak ke bawah sini namanya ada faring. Faring berada di pangkal tenggorokan. Nah, yang membentuk titik perjabangan antara dua saluran yaitu yang pertama saluran udara dan yang kedua saluran pencernaan. Tapi yang kita bahas di sini adalah yang saluran udara. Oke? Nah, di dalam faring dan laring ini juga tidak lain adalah untuk menyaring udara yang masuk. Udara yang sudah disaring oleh rambut hidung, selaput lendir itu tadi belum maksimal saat penyaringannya. Ketika belum maksimal, maka faring dan laring ini fungsinya adalah untuk menyaring kembali supaya udara yang masuk ke dalam paru-paru kita itu tetap bersih dari apapun itu. Yang selanjutnya adalah, nah di sini di dekat pita suara ada yang namanya trachea atau tenggorokan. Coba kalian sentuh bagian trachea kalian di mana? Di sini ya, di sini. Di dalam trachea ini juga terdapat fungsi-fungsinya. Fungsinya juga tidak lain hampir sama seperti laring, faring, dan rongga hidung, yaitu untuk menyaring benda asing yang memasuki udara. Jadi penyaringan udara dari luar menuju paru-paru itu sangatlah banyak prosesnya. Ketika udara yang masuk ke dalam paru-paru itu tidak bersih, maka otomatis paru-paru kita akan menjadi kotor dan juga ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh kotornya udara yang kita hirup. Lanjut, kita masuk ke dalam jalur selanjutnya. Dalam paru-paru ini dibagi menjadi dua, yaitu bronkus. Namanya bronkus ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari trachea kemana? Siapa yang tahu? Ayo dibaca LKS-nya. Bronkus menyalurkan udara dari trachea ke bronkeolus. Jadi di sini masih ada cabangnya nih, karena kayak akar ya. Di sini ada cabang lagi, namanya cabangnya ini apa tadi? Bronkeolus. Nah, di dalam bronkeolus ini ada yang namanya saluran pulmo. Nah, di dalam saluran pulmo ini terdapat organ yang sangat penting, yaitu apa anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, Diego benar, alveolus. Di dalam alveolus ini, udara yang masuk atau udara yang kita hirup namanya apa tadi? Oksigen akan diolah secara cepat, kemudian bertukar dengan CO2 yang sudah dihirup sebelumnya. Jadi, di sini adalah tempat pertukaran O2 dengan CO2. Sampai di sini kalian paham? Ya, sudah cukup paham ya. Untuk menghafalkan lebih cepat lagi, Bu Guru ada satu lagu. Mungkin kalian sudah sering mendengarkan nadanya. Bu Guru akan mencatatkan terlebih dahulu liriknya. Judul lagunya adalah Organ Pernafasan.
11. Yo, sambil kalian menulis, Bu Guru akan memberikan contoh dulu. Teman-teman, yuk kita belajar. Salah satu ciri makhluk hidup, urutan saluran pernafasan. Jangan sampai lupa, nanti kena denda. Jadi setelah kalian ingat-ingat, jangan sampai lupa. Kalau kalian lupa, nanti didenda sama ketua kelas lah, masa sama Bu Guru. Sama bendahara, ya bener. Yang pertama, masuk rongga hidung. Selanjutnya, masuk faring-laring. Yang ketiga, menuju trakea, melewati bronkus, masuk bronkeolus. Selanjutnya, lewat jalur pulmo. Yang terakhir, sampai alveolus. Disinilah ada pertukaran antara O2 dengan CO2. Nah, mudah kan? Oke, anak-anak, untuk gangguan sistem pernafasan bisa kalian baca halaman 60. Untuk PR saja ya. PR kalian tadi yang pertama apa? Ya, menghafalkan lirik lagu. Yang kedua, membaca LKS halaman 60 tentang gangguan sistem pernafasan pada manusia. Kita akan membahasnya di dalam pertemuan selanjutnya. Selain itu, Bu Guru juga akan mengajak kalian untuk membuat salah satu alat peraga pernafasan, yaitu paru-paru buatan. Paru-paru buatan ini dibuat dengan barang-barang yang sangat sederhana. Nah, nih Bu Guru menggunakan 2 sedotan. Ini toples apa? Toples? Iya, Bu Guru pakai toples bekas sosis ya. Nah, sekarang Bu Guru akan setelkan video cara membuat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novia Sari Melati. Kali ini aku bakalan ngajakin kalian untuk membuat salah satu alat peraga organ tubuh manusia, yaitu paru-paru. Kalian penasaran? Simak langkah-langkahnya berikut ini. Beberapa alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah botol aqua bekas ukuran 1,5 liter yang sudah dibagi menjadi 2 dan sudah dihaluskan sebelah sininya ya, agar tidak melukai tangan si itu botol ya, botol yang kedua bekas. ada sedotan. Sedotan ini berfungsi untuk
Nah, kita masukkan di sebelah sini. Kalau kalian mau lihat, di sini ada dua contoh alat peraga paru-paru ya. Kalian pertemuan selanjutnya bisa membuat yang ini ataupun yang ini yang lebih simpel. Sama saja ya. Nah, seperti ini. Apakah kalian melihat bahwa balon yang ada di dalam botolnya itu mengembang, mengempis, mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Nah, ini adalah salah satu proses pernafasan pada manusia ya. Dan Bu Guru akan menjelaskan sedikit. Ketika balon ditarik, otomatis yang dalam akan mengembang. Kenapa? Dan ketika balon ditarik ini merupakan proses inspirasi pernafasan, yaitu saat udara masuk ke dalam paru-paru. Udara masuk, paru-paru mengembang. Dan ketika udara dikeluarkan atau balon ini dilepas, balon yang ada di dalam botol akan kembali mengempis. Akan Bu Guru jelaskan lagi setelah kalian berhasil membuat alat peraga paru-paru. Oke, kesimpulannya apa hari ini? Tentang, pernafasan. Saluran pernafasan. Saluran pernafasan itu melalui berbagai tahap penyaringan dan tahap pertukaran yang terakhir ya. Dan di tahap penyaringan itu tentu saja banyak sekali tempatnya, yaitu di rongga hidung, di faring, di laring, bahkan di trakea pun masih ada proses penyaringan udara. Kalian senang? Apakah Bu Guru membosankan? Ya, mungkin ada 1, 2, 3 yang menganggap Bu Guru ini membosankan. Gak apa-apa. Bu Guru minta maaf kalau selama pembelajaran ini Bu Guru membosankan, Bu Guru nyebelin, Bu Guru galak, Bu Guru apa dan sebagainya yang tidak berkenan di hati kalian semua. Bu Guru minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapu the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Oke, silakan boleh istirahat.